Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang perkara sholat zuhur dan asar itu kenapa tidak dijaharkan, disirkan, itu mungkin di zaman dulu ataupun mungkin banyak pendapat lain mengenai tentang kenapa sholat ini disirkan. Tapi salah satu yang di antara pendapat tersebut ada menyebutkan dulu para Yahud wan Nasara kal Majus, wong-wong yang dahulu yang disebutkan sebagai kufar, disebutkan kafir di zaman dulu, di zaman Nabi dulu, mereka ini terkenal dengan kebengisannya. Itu kan dulu sempat di situ diceritakan dulu ini apa nih yang diceritakan di dalam surah Al-Kafirun. Mereka ini bernegosiasi tentang ibadah. Cak mano kalau kami itu ibadah seminggu sama Tuhanmu, agak seminggunya lagi kau ibadah sama Tuhan kami. Sempet itu diterima sama Nabi, sempet. Akhirnya turun Al-Kafirun, langsung ditolak. Karena dengan karena itu ditolak, akhirnya mereka muncul dengan kebengisan. Cak ini ibarat kebengisan itu, wong dingok dia sholat langsung dibunuh. Itu. Pokoknya kalau beribadah dengan selain Tuhan mereka langsung dibunuh. Akhirnya apa? Perintah syariat diturunkan apa? Akhirnya ketika di dalam sholat antara di saat wong itu lagi bangun, kapan bangun? Pagi, siang atau sore. Maka di situ boleh untuk mensirkan sholatnya, menunjukkan supaya jangan sampai ketahuan, kedengeran. Itu salah satu. Tapi mungkin pendapat banyak. Tapi banyak pendapat yang lain itu. Tapi anda belum sampai situ. Nah, itu salah satunya. Dan kenapa maghrib, isya, subuh kita lantang suara kita? Karena di saat itu mereka tertidur. Itu. Mereka terlelap, mereka sibuk dengan maksiat dia masing-masing, sibuk dengan mabuknya, zinahnya, sibuk dengan, akhirnya mereka tidak tahu. Itu. Jadi sampai situ syariatnya salah satunya, dan sampai sini sampai saat ini kita gawe ke itu, menunjukkan bahwasanya dulu wong kufar itu terkenal dengan bengisnya, itu kejamnya. Pokoknya kalau kau tidak ibadah Tuhan aku kubunuh. Nah, itu. Bahkan disebutkan dulu kan ada salah satu sahabat mungkin kita kenal, Yasir, tidak salah, yang sampai sebutkan sampai keluarganya dibunuhnya kalau. Karena kenapa? Karena kedapatan bahwasanya dia ini baru wong yang sekitar kampung itu tuh Yahudi, wong kafir. Rupanya baru tahu kalau dia ini Islam. Cak itu nah ceritanya. Akhirnya apa? Emaknya dibunuh, bapaknya dibunuh, anaknya dibunuh. Itu. Sekeluarga dibunuh juga. Karena apa? Baru sadar kalau dia Islam. Jadi kufar dulu, orang kafir dulu terkenal itu kekejamannya. Itu. Jadi supaya kan awal pertama dakwah Nabi itu secara tersembunyi dulu. Kapan secara terang-terangan? Pas baru Umar baru masuk Islam di situ. Umar bin Khattab baru masuk Islam. Jadi dulu ceritanya kayak ini. Kita bahas yang lain. Dulu Nabi itu pernah berdoa, Allahumma hdi li Umarain. Nabi dulu pernah berdoa, ya Allah kasih hidayah kepada dua Umar. Yang pertama salah satunya Nabi tunjuk Umar bin Khattab, yang satu sikoknya lagi Nabi Muhammad tunjuk Abu Lahab. Tahu-taunya Abu Lahab tidak masuk, yang masuk Umar bin Khattab. Karena mereka ini terkenal dengan itu tadi, pemberani itu. Nah, jadi pembahasan tadi, cak mana misalnya kalau sholat asar, zuhur tidak jelas penennya, bacaannya itu. Jadi imam itu pada saat sholat jamaah yang dijelaskan itu bacaan bukan dalam bacaan sholat di dalam rukuknya tidak, tapi di dalam pas takbirnya Allahu Akbar itu. Kemudian kalau misalnya i'tidal sami Allah, itu yang jelas kalau untuk sholat asar sama zuhur ataupun sholat-sholat yang lain itu. Jadi kalau misalnya di dalam sholat bacaan ruku tidak mesti jelas subhana rabbil azim, subhana rasul, terganggu dengan yang makmum yang lain itu. Jadi cukup dia bacaan dengan
apa tadi, takbir yang menandakan bahwasanya sudah bertambah apa nih, sudah berubah jadi i'tidal, sudah berubah jadi sujud kayak itu. Tapi harus tahu kalau misalnya dia tidak pakai mic, angkat suaranya. Tapi kalau dia pakai mic sekedarnya karena sudah dia pakai mic kayak itu. Cak mana masih ini dah.